Selamat malam. Sebagai seorang anak panggung, saya ingin mengingatkan bahwa dua tokoh yang akan saya perankan nanti mungkin mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang sedang dialami oleh seseorang, sekelompok orang, atau oleh siapapun. Mungkin sama, atau mungkin juga berbeda. Mungkin. Tapi itu tidak menjadi masalah sama sekali. Sah-sah saja kalau kita mempunyai pikiran yang berbeda dan perasaan yang sama dengan seseorang, sekelompok orang, atau dengan siapapun. Yang menjadi pikiran kita sekarang adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Apakah kita harus menjadi marah, benci, kecewa, tertawa, atau kita harus terus membohongi pikiran dan hati nurani kita sendiri? Baiklah, akan saya mulai. Wajah kita adalah topeng-topeng
sedang bersemayam di bukit gugur. Aku dengar kemiskinanmu di mana-mana. Lapar badan dan lapar jiwa telah membuatmu angkuh. Dan engkau tidak pernah takut mati. Kau dengar, Waska? Nasibmu bagai acuan kereta waktu berjalan, terus berjalan, menyusuri rel-rel kehidupan yang kumat yang telah begitu lama kau kenal. Mau duduk. Waska, aku lihat orang-orang di sekujur tubuhmu pagi hari dan sungguh kau tak peduli matahari, sementara kau yang membisu kereta waktumu lewat begitu saja tanpa pesan. Berjalan ke mana, Waska? Kau tidak menjawab. Tetap tak peduli. Aku lihat sinar di matamu merah menyala-nyala. Kau dengar, Waska? Berjuta-juta orang meneriakkan lapar ke belakangmu. Dan aku dengar siang malam Waska-waskamu meraung-raung. Mereka meraung dengan lapar. Mereka mereka berkeliaran di mana-mana. Mereka gelisah di mana-mana. Mereka ingin mengembara ke seluruh penjuru kota, mencari-cari kuburnya sendiri, membuat kuburnya sendiri. Lalu, tentang mimpi besarmu, tentang perampokan semesta, mengendap dalam kosongan. Waska, ini aku lihat engkau telah bunuh diri. Kosongan dan nasibmu sungguh sempurna. Begitulah kegelisahan dramatik yang sedang dialami oleh tokoh yang satu ini. Dia telah bertemu dengan seorang Waska
yaitu sosok legendaris dalam lakon Sariwarung Mangumang. Di mana dalam lakon itu perjalanan hidup seorang waska yang baik sekaligus seorang waska yang jahat dapat kita rasakan penderitaannya. Tapi apakah benar waska itu sudah mati? Apakah benar ia pernah bertemu dengan malaikat Jibril? Dan apakah benar waska sudah gila? Mudah-mudahan ia mau menjawab segala pertanyaan yang ada. Baik, saya permisi dulu. Sebagai seorang anak kandung, perlu saya luruskan bahwa saya telah berganti nama. Saya bukan lagi waska. Saya adalah Semar. Saya tidak mati. Saya masih hidup. Masa saya dikatakan sudah mati? Sungguh, kecintaan saya pada kehidupan ini begitu luar biasa. Makanya, saya masih tetap sehat dan tetap perkasa. Lalu dikatakan juga bahwa saya katanya pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Ya, ngawur itu. Saya hanya pernah bermimpi bertemu dengan mbah saya. Masa mbah saya dikatakan sebagai malaikat Jibril? Itu mengada-ngada. Bisa-bisa nanti malaikat Jibril akan tersinggung karena dikatakan sebagai mbah saya. Aneh. Dan mbah saya juga pasti akan tersinggung dengan fitnah ini. Oh ya, satu lagi. Saya tidak gila. Oh ya, baiklah. Waktunya sudah habis. Saya permisi dulu. Mudah-mudahan semuanya puas dengan jawaban saya. Itu tadi siapa? Itu tadi adalah Semar atau waska. Baiklah, meskipun tidak jelas, untuk sementara ini kita jelaskan saja bahwa waska itu dia masih hidup dan dia tidak mati. Dia tidak pernah bertemu dengan malaikat dan dia tidak gila. Betul kan? Oke, tapi rasanya tidak adil kalau kita terus-menerus berbicara tentang si waska. Rasanya kita juga harus lebih bijaksana sedikit untuk memberikan kesempatan bicara pada si Semar. Barangkali ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Barangkali keanehan dan keajaiban telah terjadi dan harus diwartakan pada semua. Oke, segera saya panggilkan Semar. 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 Kemana si Semar? Oke, saya panggil sekali lagi ya. Semar. Semar. Hei, Semar.
sebuah kekeliruan. Saya bukanlah Semar. Saya adalah Waska. Memang banyak orang yang bernama Waska. Tapi saya adalah Waska yang paling Waska. Dunia saya adalah dunia Waska. Mimpi saya adalah mimpi Waska. Sakit saya adalah sakit Waska. Dendam saya adalah dendam Waska. Tuhan saya adalah Tuhan Waska. Waska, 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 bagaimana lagi? Harus kujelaskan. Bagaimana lagi, Waska? Percuma aku berteriak karena orang-orang sudah tidak punya telinga. Berpikir, percuma aku berpikir karena orang-orang sudah tidak menerima pikiran orang lain lagi. Berdoa, percuma aku berdoa karena Tuhan sudah tidak menerima keluhanku lagi. Lebih baik aku diam dalam mimpi-mimpiku. Mimpi yang dapat memberikan kesunyian yang indah. Ya, aku harus diam dalam mimpi-mimpi itu. Diam bagai batu. Aku memang batu. Batu hitam yang angkuh. Aku harus menjadi angkuh. Karena semua orang telah menjadi musuh. Tiba saatnya aku harus mengatakan tidak pada semua. Akan kubuktikan bahwa aku adalah seorang Waska. Seorang manusia berantakan, tapi masih punya pikiran, punya hati nurani, punya perasaan sakit yang sama seperti orang-orang lainnya, punya dendam yang sama